Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbana yang Maha Pengampun dan yang Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bimbinglah kami selalu. Ya Allah ya Rabbana, limpahkanlah kepada kami cinta, rahmat, ridho-Mu ya Allah Rabbana, dan berikanlah kami rezeki yang halal, luaskanlah rezeki kami, dan juga berikanlah kami selalu apapun yang kami harapkan, yang kami inginkan, yang kami cita-citakan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ikhwah, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan mengupas, akan menyelami sedikit kandungan dari surat Al-Kafirun. 6 ayat termasuk kategori surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Dan ini adalah surat yang mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan din Islam ini. Jangan sampai tercampur baur ajaran agama ini dengan agama-agama yang lain, atau dari campur dengan jangan sampai terkontaminasi dengan ajaran agama yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir. Nah, ini adalah surat yang sangat tegas sekali ya. Bagaimana kemudian kita harus berinteraksi dengan mereka yang bukan dari agama kita, dengan mereka yang tidak sepaham dengan kita, dengan mereka yang tidak satu agama dengan kita. Ini jelas sangat tegas sekali surat ini. Kalau ada katanya orang sekarang kemudian jangan memanggil atau jangan menganggap orang Islam itu dengan kata-kata kafir, iya itu bertentangan dengan Al-Quran gitu ya. Karena Al-Quran ada banyak sekali menyampaikan kata-kata kafir ini. Dalam ayat surat ini, surat Al-Bayyinah, dan dalam surat-surat yang lain ada banyak sekali kalimat kafir dalam Al-Quran. Allahu la yahdil qaumal kafirin, ada banyak sekali. Karena memang ini untuk memisahkan kan ya, antara kita kaum muslimin dengan mereka yang bukan dari agama kita. Kalau kemudian yang bukan dari agama kita cuman kita katakan dengan kata-kata non muslim, ya nggak masalah sih ya, kita katakan mereka dengan kata-kata non muslim. Tapi ketika juga dikatakan dengan kata-kata kafir, kita juga jangan menolak, karena ini adalah bahasanya Al-Quran. Ini adalah bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Ya memang kita nggak mungkin ya manggil orang, kita ketemu misalnya orang Kristen di jalan, wahai kafir, nggak mungkin kita manggil kayak gitu, nggak mungkin lah ya. Ini pasti kita pakai, kita gunakan untuk komunitas kita. Nggak mungkin kita kemudian ketemu orang non muslim tadi, kita ngobrol, lu kafir ya, nggak mungkin. Kita tahu lah ininya, etikanya kita tahu ya, kita tahu lah etikanya. Tapi tetap aja bahasa kafir itu memang tidak bisa kita tolak, karena ini memang bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, menyatakan untuk mereka yang di luar dari Islam, di luar dari kaum muslimin, maka mereka adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Untuk menyatakan bahwa orang kafir ini bukanlah bagian dari kaum muslimin, maka dipakailah bahasa orang kafir ini. Katakanlah wahai orang kafir. Ini jelas ya, karena memang sebabnya turun ayat ini, kan surat Al-Kafirun ini sudah maklum lah, kita udah tahu, banyak yang sudah tahu lah insyaallah, karena memang begitu masyhur cerita ini kan ya. Ketika pemuka Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf menemui pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, seorang yang sangat dihormati oleh Rasulullah SAW. Karena setelah meninggal orang tuanya, setelah meninggal kakeknya, kemudian Rasulullah SAW dirawat oleh pamannya ini, Abu Thalib, yang tetap dalam kondisi kemusyrikan. Lalu kemudian Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf
bujuk Abu Thalib agar mau mengajak atau agar mau membujuk Rasulullah SAW. Kalau memang beliau SAW tidak mau menghentikan dakwahnya, maka hendaklah beliau berganti-gantian sehari menyembah Lata Uzza dan sehari menyembah Allah. Mereka inilah barter lah, mereka barter atau mereka ganti-gantian. Nanti satu hari semua penduduk Mekah menyembah Allah saja, satu hari lagi nanti seluruh penduduk Mekah menyembah Lata dan Uzza, termasuk kaum muslimin, maunya mereka gitu ya. Atau kalau nggak satu hari, setahun ini nyembah Allah semua orang Mekah. Tahun depan semua orang Mekah termasuk kaum muslimin menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal segala macam itu. Mereka pengen ada kompromi, jalan tengah gitu ya, jalan tengah antara apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang mereka yakini. Nah, mereka pengen seperti itu. Lalu kemudian mereka membujuk Abu Thalib agar membujuk Rasulullah SAW. Lalu Abu Thalib kemudian menyampaikan, beliau nggak membujuk sih ya, beliau hanya menyampaikan apa yang diminta oleh pemuka Quraisy tadi itu disampaikan. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan tegas sekali beliau menolak. Seandainya kata beliau diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan dakwah ini atau untuk aku seperti apa yang mereka inginkan, aku tidak akan meninggalkannya atau aku tidak akan melakukannya. Hingga kemudian turunlah ayat ini, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir. Nah, gitu ya terjemahnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak pernah dan tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalau kalian menginginkan seperti itu tadi, ganti-gantian menyembah, maka aku tidak akan melakukannya. Tidak akan sekalipun. Karena ya seperti itu, ya sama aja aku musyrikan kan ya. Itu bukan jalan tengah, ya tetap aja yang namanya kayak gitu ya. Kalau menyembah selain Allah atau mengandalkan selain Allah untuk yang disembah, walaupun intinya disembah Allah juga, tapi ada yang lain disembah, ya tetap aja itu namanya kemusyrikan. Karena agama Islamnya adalah agama yang murni, agama yang tidak ada sedikit pun kotoran dalam tauhidnya, dalam akidahnya. Maka kalau seperti itu tadi, sekali menyembah Allah, sesekali menyembah yang lain, yaitu termasuk dalam kategori kemusyrikan. Kalau kita memang ikhwah menyembah selain Allah secara nyata, ya nggak akan, nggak mungkin lah kita, nggak mungkin kita kemudian bikin patung, kemudian kita sembah patung tadi itu, nggak mungkin. Seorang muslim akan jauh sekali, nggak akan lah kita bikin patung di rumah misalnya, kemudian kita sembah gitu, nggak mungkin. Atau bikin patung di mana, kemudian sama-sama ngasih sesajen ke patung tadi itu, ya nggak mungkin gitu. Itu terlalu nampak kemusyrikannya. Tapi yang ada pada hari ini adalah kemusyrikan yang ya tersembunyi. Walaupun jelas juga sih sebetulnya, tapi kemusyrikan yang tersembunyi. Ya, kita lihatlah ya, pada hari ini orang masih datang ke kuburan, meminta-minta ke kuburan tadi, atau datang ke pohon ngasih sesajen, ngasih macam-macam makanan di pohon tadi itu, atau datang ke laut, dapat hasil panen yang banyak, kemudian ngasih sesuatu ke laut tadi itu, atau mau membangun apa, ngasih kepala kerbau dulu, itu jelas sebetulnya itu adalah kemusyrikan. Karena kemudian berharap kepada selain Allah atau mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, itu jelas sekali. Itu juga adalah bagian dari kemusyrikan. Walaupun tadi tidak bikin patung secara nyata untuk disembah, walaupun tidak memang menyembah sesuatu secara nyata, tapi ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, maka itu juga adalah kemusyrikan. Apalagi tadi percaya misalnya di laut ada Nyi Roro Kidul, di sawah ada Dewi Sri yang melindungi sawahnya, kemudian ketika mendapatkan panen yang banyak, kemudian ada
ada pesta, ada syukurannya tadi memberikan sesuatu katanya ke Dewi Sri, ya sama saja itu ya. Walaupun tidak terlihat nyata langsung penyembahan kepada patung, tapi dengan seperti itu juga adalah kemusyrikan karena mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Termasuk juga yang bahaya sekali hari ini ya adanya patung di mana-mana ini ya. Monumen-monumen bahasanya. Dibangun di mana-mana nih patung, jelas-jelas nih patung satu orang utuh padahal. Satu orang utuh, ada patung Patani lah, ada patung jenderal inilah, ada patung pahlawan inilah, ada patung monyet lah, ada patung macam-macam lah. Yang jelas-jelas itu Rasulullah SAW melarang membuat patung-patung itu. Karena itulah yang dari patung inilah yang katanya Rasulullah SAW awalnya penyembahan kaum Nabi Nuh. Dari mereka waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Karena mereka pengen mengenang orang-orang soleh yang namanya Yaghus, Ya'uq, Nasra, Wadda, Suwa itu. Kemudian mereka membuat patung untuk mengenang jasa mereka, untuk mereka kemudian ingin mengikuti jejak langkah orang soleh tadi. Sampai kemudian iblis setan membisiki di kepala mereka untuk menyembah patung tadi itu. Dari cuma sekedar membuat patung saja. Sementara kita lihat hari ini ada banyak sekali patung di mana-mana. Dan di mana ada patung, maka di situ malaikat nggak akan datang ke tempat itu. Yang suka, yang akan sering datang ke tempat itu, ya lawannya malaikat, setan, iblis yang akan datang. Ikhwah, yang begitu bahayanya juga adalah la a'budu ma ta'budun ini, atau bentuk dari penyembahan seseorang kepada selain Allah adalah juga ketaatan, pembuatan hukum yang tidak berlandaskan kepada aturan yang Allah turunkan. Nggak masalah membuat aturan di satu negara, di satu komunitas, di satu masyarakat, di satu provinsi, di satu daerah, nggak ada masalah bikin aturan itu, nggak ada masalah. Itu bukan hal yang dilarang. Tapi ketika ada aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka itulah termasuk dalam kategori kemusyrikan. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka mengambil rahib-rahib mereka, orang Yahudi, Nasrani itu mengambil rahib-rahib mereka, menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sesembahan selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Isa bin Maryam sesembahan selain Allah. Makanya kemudian sahabat bertanya, tidak ada itu orang Yahudi Nasrani yang menyembah rahib pendetanya, katanya sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang Yahudi Nasrani itu nggak ada yang sampai mereka sujud kepada pendetanya, kepada rahibnya, atau yang sampai mereka menyembah pendeta ataupun rahibnya, nggak ada katanya sahabat. Mereka memang tidak seperti itu katanya Rasulullah SAW. Tapi kemudian mereka mengambil kata-kata pendetanya, mengambil ucapan pendetanya atau pendapat pendetanya yang mereka ambil, meninggalkan apa yang Allah katakan. Mengambil hukum dari pendeta, mengambil hukum dari rahibnya, yang kemudian mereka meninggalkan dari hukum apa yang sudah Allah turunkan. Mereka tidak mempedulikan hukum Allah, yang sudah mereka pedulikan adalah hukum, ketetapan, ucapan rahib dan pendetanya. Maka ini juga yang katanya Rasulullah SAW bentuk dari penyembahan kepada selain Allah, bentuk dari a'budu ma ta'budun. Dan hari ini ya bisa kita lihatlah di beberapa tempat ada beberapa aturan yang melanggar aturan Allah. Ada yang melegalkan minuman keras kayak gitu, atau bahkan di zaman dulu misalnya tidak boleh foto dengan kerudung, harus membuka aurat kayak gitu. Itu jelas-jelas tuh ya aturan-aturan yang melanggar aturan Allah. Dan ini juga adalah bentuk dari a'budu ma ta'budun, menyembah kepada selain Allah. Dan kita harus, makanya surat Al-Fatihah ini penting sekali untuk kita ulang-ulang. Makanya Rasulullah SAW baca surat ini di ba'diyah maghrib,
di qobliyah subuh, di banyak kesempatan Rasulullah SAW membaca Al-Kafirun ini pagi sore, karena untuk mengingatkan kita bahwa kita berbeda dengan orang-orang kafir dan kita harus memang berbeda dengan mereka. Demikian dulu sahabat, ikhwah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.